Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ya. Di video ini kita akan membuat conversion action di Google Ads. Ya, di mana kita akan simpan ID dan labelnya dan juga kode atau ID GTAG. GTAG itu Global Site Tag ya, di mana fungsinya itu sebagai kode pelacakan atau tracking code sebutannya yang akan kita pasang di website tentu saja lewat Google Tag Manager ya untuk melacak aktivitas pengunjung ya. Jadi itu sebagai kode base-nya atau dasarnya ya sebelum kita pasang kondisi tertentu gitu ya, di trigger tertentu gitu, misalnya tombol WhatsApp gitu ya atau form gitu. Nah, tahapannya seperti apa? Sekarang kita beralih dulu ke Google Ads. Ya. Nah, teman-teman pastikan sudah login ke Google Ads-nya, lalu masuk ke menu Goals. Di sini ada summary. Ya. Nah, jadi kalau masih ketutup gini, ya ada di conversion summary gitu ya. Goals, conversion summary. Nah, tampilannya kalau masih kosong, akun baru seperti ini. Tidak ada daftar conversion action apapun, tapi kalau sudah pernah dipakai ya tentu di sini ada banyak, dan cari aja tombol warna biru ya yang tulisannya new conversion action lah gitu, kurang lebih gitu. Walaupun sudah banyak, kurang lebih sama nama tombolnya. Ya, karena kita mau bikin baru ya. Nah, jadi diklik aja tombol new conversion action. Nah, ini tahapannya. Kalau muncul seperti ini, sekarang kita paham dulu apa yang kita mau buat ya. Saran saya kita coba bikin tabel dulu di ini ya, di Google Drive, di spreadsheet ya. Ini di sheet gini. Buat dicatat aja sebenarnya, biar mudah ya, biar enak kita catatnya. Nah, jadi yang kita mau lacak atau mau bikin conversion actionnya, sini conversion actionnya itu apa aja? Itu ada page view. Lalu nanti kita bikin lagi WA klik lah namanya ya, yang kita mau praktekkan, dan satu lagi adalah form submission. Gitu. Nah, nanti di sini kita tulis labelnya. Labelnya ya. Labelnya apa sih? Label ID-nya ya, atau labelnya lah, kodenya di sini. Karena ada ID-nya ya. ID itu sebenarnya mewakili akun. Jadi kalau kita punya satu akun Google Ads ya, di situ ada yang namanya conversion ID dan juga GTAG ya. Nah, nanti di sini isinya. Ini apa? Gitu. Kita warnain aja di sini. Ya. Nah, oke, udah dirapikan ya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke yang pertama ya, page view. Nah, di sini ini saya dekatkan. Di sini page view itu kita pilih dulu ya, see all. Masuk kategori mana? Choose a kategori ya to create conversion action. Nah, yang paling cocok aja pilih. Kalau page view berarti di sini harus pilih page view lah ya. Nah, ini paling sesuai. Kita klik. Nah, di sini create conversion. Diklik. Nah, di sini sudah ada website rendrastudio.com. Ini karena kita sebelumnya waktu buat akun itu memasukkan juga website kita ya, gitu. Jadi otomatis harusnya sudah ada namanya. Nah, ini dipilih aja. Lalu di bagian create conversion ada manual, automatically. Pilih yang manual ya. Pilih yang manual gini. Lalu pilih lagi ini, diklik lagi conversion setting. Nah, di sini. Sebenarnya kita akan memilih secondary sebenarnya, tapi mungkin ini karena
conversion action pertama ya yang kita punya, yang kita buat, jadi belum bisa dipilih nih. Nah, nanti kita setelahnya kita rubah ya, kita rubah jadi secondary. Kenapa secondary? Karena page view atau kita mau men-tracking saat orang visit itu dia bukan tindakan yang paling penting dalam hal ini. Karena yang paling penting nanti kita akan setup saat orang klik WhatsApp ya, atau saat orang berhasil submit form. Jadi yang visitnya enggak utama gitu ya, makanya secondary gitu, karena tidak yang utama. Utama adalah primary. Nah, tapi kita lewati dulu ya. Nah, di sini kita kasih nama page view aja nggak apa-apa ya, atau visit boleh istilah lainnya ya. Nah, value-nya di sini kita tidak perlu memberikan value ya. Oh, di sini sekarang ada perubahan nih. Wajib memberikan value ya, ada perubahan opsi di sini. Ini baru karena sebelumnya ada pilihan ketiga don't use value. Jadi nggak apa-apa, biarkan seperti ini aja ya. Oke. Lalu count-nya kita pilih 1 ya. Di sini artinya kita akan menghitung satu konversi gitu ya yang terjadi dari satu orang yang visit website kita gitu ya. Jadi unik lah gitu. Nah, yang lainnya dibiarkan aja. Tidak ada yang dirubah gitu ya. Nah, mungkin nanti di program masterclass ya, kita bisa bahas lebih detail lagi ya, khususnya terkait kayak enhance conversion. Nah, kayak begini ini kan penting, tapi belum belum disarankan kita lompat ke sana lah gitu maksudnya ya. Karena kita tahapannya masih di tahapan basic gitu. Jadi kita poin penting yang penting-penting dulu gitu. Jadi nanti terkait enhance conversion, attribution dan lain-lain ini semuanya saya bisa jelaskan detail, tapi mohon maaf tidak semuanya bisa saya cover di program bootcamp ini, biar kita tidak tetap fokus ya ke target kita dan tidak terlalu melebar kemana-mana gitu ya. Nah, jadi yang bisa ditinggalkan defaultnya ya silahkan ikutin, biarkan defaultnya aja gitu. Nah, ini tinggal pilih done ya. Nah, kita sudah punya page view ya. Nah, kita bikin lagi untuk yang kedua. Jadi kita sama caranya, manual, klik di sini. Nah, di sini kita ganti ya. Bentar ya. Saya coba close dulu. Karena tadi di sini kita sudah masuk ke page view, jangan langsung klik create conversion ya. Soalnya kita mau bedakan kategorinya ya, teman-teman ya. Kita di sini aja nih. Add another kategori. Kecuali misalnya kita bikin conversion action yang kategorinya maunya sama gitu ya. Ya udah tinggal create di sini. Soalnya satu kotakan ini satu kategori. Nah, kita klik di sini ya. Add another kategori. Nah, kita masuk yang kedua yaitu WhatsApp klik ya, untuk men-tracking saat orang klik tombol WhatsApp kan. Nah, kalau WhatsApp kita pilihnya di sini kontak ya. Nah, gitu. Yang lainnya sama, kita klik lagi gini. Nah, manual pilih lagi ini. Kalau WhatsApp udah pasti primary ya. Jadi kita biarkan memang sudah benar ya. Nah, conversion name-nya kita ganti aja WhatsApp atau WA aja nggak apa-apa ya. Atau WA klik, ini boleh juga sih. Karena ini sebenarnya hanya untuk kita aja ya, tidak muncul di report sebenarnya. Nah, ini juga sama, biarkan aja dulu seperti ini ya. Kemudian count-nya juga sama 1, sisanya juga sama ya. Jadi tidak ada yang dirubah lagi, seperti ini aja. Oke, kita done lagi. Nah, kemudian satu lagi, kita akan membuat
form ya. Form juga sama, di sini ada form kategorinya ya. Jadi ini saya tidak gabungkan di kontak. Coba kita pilih lagi kategori lainnya. Nah, kita bisa pilih di sini submit lead form ya kategorinya, lalu kita buat lagi manual lagi di sini submit lead form ya. Namanya ini aja. Atau kalau kita punya banyak form, misalnya form contact us gitu, boleh juga ya disesuaikan. Nah, dah. Ini juga sama ya, dan. Nah, jadi kita bikin 3 seperti ini. Lalu kita save and continue ya. Nah, nanti di sini kita akan ya mendapatkan kodenya di sini. Jadi scroll ke bawah. Jadi di sini ada use Google Tag Manager. Nah, ini yang teman-teman catat nih. Conversion ID ya. Ini di copy, dimasukkan di sini. Ini conversion ID. Ya, jangan sampai ada yang tidak ke bawah ya. Nolnya gitu misalnya atau apa gitu ya. Satu kata, satu huruf nggak ke bawah ya nggak akan connect nanti ya. Nah, ini masing-masing labelnya. Ya, ini kita copy, double klik aja gitu ya. Ini label page view, kita masukkan di sini. Terus label WA klik kita masukkan di sini. Dan form submission kita copy lagi, kita masukkan di sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya, kalau udah seperti ini sebenarnya kita finish aja nih. Agree and finish gitu ya. Karena kita sudah amankan juga kodenya di sini. Satu lagi saya mau tunjukkan untuk Google Tag ya. Kodenya di mana sih? Nah, kita masuk ke menu ini ya. Kita masuk ke menu tools. Di sini ada yang namanya data manager. Tools data manager. Nah, pelan-pelan aja masuk ke sana. Nah, di sini yang namanya Google Tag ini ya. Ini diklik aja manage. Oke. Mana nih? Nah, gitu ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada kodenya nih. Jadi ini diklik lagi ya. Sekalian kita ganti namanya. Nah, ini kita ganti aja. Tulis namanya rendrasedoya.com aja. Nah, ini kita copy nih yang AW aja. Ini sebenarnya boleh AW, boleh GT ya. Ini versi bawaan native Google Ads-nya. Itu ya ini ya, AW ini ya. Ini kita copy. Ya. Kita simpan aja ini. Kita masukkan di sini ya. Nah, gitu ya. Kita rapikan aja. Oke. Udah ya. Ini kita coba reload aja dulu ya. Mungkin namanya nanti akan berubah sih setelah kita refresh. Nah, sudah ya. Gitu. Nah, oke. Untuk tahapan sekarang ini sudah selesai ya. Kita buat seperti ini. Mungkin terakhir tadi saya bilang untuk page view itu jangan di set sebagai primary ya. Jadi saya coba cek lagi karena sudah ada 3 ya di sini. Summary. Jadi kita akan edit di bagian sini. Nah, yang ini kita edit ya. Klik di sini, kita buka. Nah, ini page view. Kita klik. Yang primary tadi kita akan rubah. Nah, dia ada di sini. Jadi kita bisa edit lagi ya settingan tadi. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang sudah bisa dipindahkan ke secondary action. Nah, kita simpan. Tujuannya biar Google Ads System ya bisa lebih paham mana sih tindakan yang kita utamakan gitu. Oke, sampai tahapan ini sudah selesai ya, karena tujuannya kita akan mengumpulkan beberapa informasi seperti ini. Kita lanjutkan di video berikutnya.